Pemerintahan Suriah di bawah Bashar al-Assad dinyatakan tumbang setelah salah satu kubu oposisi Suriah menguasai ibu kota negara itu, Damaskus. Tumbangnya Bashar al-Assad menandai akhir era selama lebih dari 53 tahun negara itu berada di bawah penguasaan keluarga Assad. Seperti apa rekam jejak dinasti Assad yang berkuasa di Suriah hingga akhirnya digulingkan oleh kubu oposisi? Dinasti Assad dimulai saat Hafez al-Assad menjabat sebagai Perdana Menteri Suriah periode 1970 hingga 1971. Tahun 1971, Hafez melakukan kudeta terhadap adiknya, Salah Jadid, dan menunjuk dirinya sebagai Presiden Suriah. Ia pun mulai memerintah dengan otoriter. Awalnya Hafez menunjuk adiknya Rifat sebagai penerus, tapi Rifat berusaha melakukan kudeta pada tahun 1984 saat Hafez sakit. Upaya itu digagalkan Hafez dan pengikutnya. Rifat pun diusir dari Suriah dan tinggal di Prancis. Hafez telah menunjuk Basel, putra sulungnya, sebagai penerus. Basel tewas akibat kecelakaan mobil pada 1994. Pilihan terakhir Hafez adalah putra bungsunya, Bashar. Ketika itu, Bashar bekerja sebagai dokter dan belum terlibat politik. Bashar kemudian menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 2000. Tak berbeda dengan ayahnya Hafez, Bashar juga bertangan besi. Pada 2011, perang saudara pecah di Suriah. Kelompok-kelompok oposisi berusaha menjatuhkan rezim keluarga Assad. Saat itu, Bashar al-Assad memenangi perang saudara berkat bantuan Rusia, Iran, dan milisi-milisi pro-Iran, terutama Hizbullah. Namun sebanyak 500.000 orang tewas dan 6 juta orang mengungsi, hingga menciptakan krisis pengungsi terburuk dalam sejarah manusia. Meski telah lebih dari 50 tahun berkuasa, keluarga Assad akhirnya bisa digulingkan oleh kelompok oposisi. Lantas, apa penyebab jatuhnya keluarga Assad ini? Jatuhnya kota-kota di Suriah ke tangan kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham atau HTS menjadi penyebab utama jatuhnya pemerintahan Assad. Pasukan HTS dalam 2 pekan belakangan bergerak cepat merebut kota-kota besar seperti Aleppo, Hama, dan Homs. Bahkan tak ada perlawanan saat kota-kota itu jatuh ke tangan oposisi. Kembalinya para kelompok oposisi ke Aleppo akhir pekan ini merupakan yang pertama kali sejak tahun 2016. Berakhirnya kekuasaan Assad diumumkan Perdana Menteri Suriah Muhammad Ghazi al-Jalali pada 8 Desember 2024. Yang mengatakan melalui siaran video yang dikutip oleh kantor berita nasional Iran, IRNA. Iran selama ini adalah sekutu Assad. Meski telah dikuasai pasukan oposisi, pemimpin HTS Ahmad al-Shara alias Muhammad al-Jolani mengumumkan semua kendali kementerian atau lembaga pemerintah tetap berada di bawah Perdana Menteri. Adapun Bashar al-Assad sudah kabur dari Damaskus menggunakan pesawat terbang dari Damaskus pada Minggu dini hari. Ia disebut telah berada di Moskwa, Rusia. Merujuk pemberitaan kantor berita AFP dan Reuters Senin 9 Desember yang mengutip kantor berita Rusia TASS dan RIA Novosti, kabar itu mengacu pada sumber dari Kremlin. Jatuhnya pemerintahan Assad memperkeruh konflik di Timur Tengah saat ini. Seperti diketahui, Israel masih berkonflik dengan Hamas di Gaza, Iran, Hezbollah di Lebanon. Kalau menurut Sobat Kompas, kemana arah konflik di Timur Tengah ini akan berakhir?